dalam Allah terdapat firman yang kekal. Jadi pra-eksistensi Yesus ya sebagai firman Allah yang kekal bersama dengan Allah sebelum dunia ini dijadikan sudah ada, Pak. Iya, yang itu Bu, yang malak Adonai itu Bu, yang minta dijelasin Bu. Yang malak Yahweh atau malak Adonai itu Bu. Minta dijelasin Bu. Apa baca? Iya. Tadi pagi kalau baca Mika 5 ayat 2. Oke, baik. Halo. Ya, jelas Pak, jelas. Ya. Tanya Pak, Mika 5 ayat 2. Pak Agus, sudah dapat belum Pak Agus? Pak Agus. Kayaknya jaringannya ya. Halo. Mika 5 ayat 20 ya? 2, Pak. Oh, ayat 2. Sorry, maaf Bu. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau, hai Betlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu terjemahan yang benar, bukan permulaannya sejak purbakala ya, zaman dinosaurus. Oke. Kasih Anda terjemahan yang benar. Permulaan dari Raja Mesias yang akan lahir di Bethlehem. Permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Oke, siap. Ya, itu terjemahan Mika 5 ayat 2 yang benar. Jadi Yesus sebagai Mesias yang lahir, yang dinubuatkan nanti akan lahirnya di Bethlehem, itu permulaannya, eksistensinya, bukan pada waktu dia lahir, tapi sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Bukan purbakala ya, purbakala tuh zaman-zaman nenek moyang dinosaurus gitu ya, bukan. Itu di King James Bu, terjemahannya atau di mana Bu? Yang itu Bu. Bahasa Ibrani, lihat bahasa Ibraninya langsung tuh. Oh iya, di Bible Hub ya Bu ya, oke. Jadi LAI ketika menerjemahkan purbakala itu nggak pas ya. Purbakala itu kan kayak zaman-zaman apa sih? Iya. Zaman-zaman nomaden kali ya. Zaman batu lah. Kuda gigit besi. Belum zaman kuda gigit besi, itu zaman kuda gigit rumput. Purbakala. Kalau yang itu Bu, pada saat Sadrah Mesach Abednego waktu dibakar oleh Nebukadnezar, itu kan ada seorang malaikat itu yang mendinginkan api. Apakah itu malak Adonai apa bukan Bu? Atau hanya malaikat biasa Bu? Ya di situ memang tidak dijelaskan, kan hanya dijelaskan rupanya seperti anak dewa. Bisa jadi itu manifestasi daripada Allah itu sendiri, karena memang Allah berkali-kali menampakkan diri. Sekarang saya tanya dulu, apa artinya Allah ada sejak kekal? Berarti Allah nggak ada permulaan Bu. Coba buka Yesaya 57 ayat 17 dulu. Ini aku sambil dandan ya, ntar alisku melenceng lagi nih. Takut melenceng ya. Ayat berapa Bu? Aduh, takut. Coba Yesaya 57 dulu. Buka Yesaya 57 ayat 17 dulu. Apa kata Yesaya 57? Ya, sebentar. Ayat 17 Bu ya. Gua pakai celak dulu ya, kayak Nabi Muhammad nih ya, memakai celak. Kan belum mau tidur firman Tuhan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku mengajar dia ayat 7.
bukan itu, sebentar. Ayat 7-nya apa? Bentar, Bu. Ayat 7-nya demikian firman Tuhan, engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Itu bukan itu, salah. Sebentar ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Iya, pelan-pelan aja, nanti alisnya melenceng jadi pada lebih ketakutan. Terus sana. Ya, salam 14. Dibilangin muslim jangan sok nyimpulin muslim, aduh. Kadang-kadang dicetan sok-sok tahu, ntar ditanya aja tentang kitabnya. Jawabannya klasik. Saya cuma dikit-dikit belajarnya. Hanya Tuhan yang tahu. Bukan kualitas saya. Gitu deh. Yesaya 57 ayat 15. Bentar, Bu, bentar. Ayat 15, bentar. Demikianlah firman Tuhan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, jelas di situ ya, itu bukan Yesaya 57 ayat 15. Jadi Allah itu berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan, bukan berdiam selama-lamanya ya. In the high and lofty place, itu terjemahannya juga agak meleset ya, Yesaya 57. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang berdiam di dalam kekekalan, bukan yang bersemayam untuk selamanya, tapi berdiam di dalam kekekalan. Dan yang maha kudus namanya. Aku berdiam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Nah sekarang, apa artinya dia berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan? Ketika Yesus dikatakan dia sudah ada sejak kekal, benar nggak? Betul. Artinya apa? Berarti dia bersama-sama dengan Bapa, Bu. Kekekalan itu artinya apa? Kekekalan itu tidak ada permulaan, Bu. Tidak ada permulaan. Dia berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Kekekalan itu artinya dia berdiam di luar dimensi ruang dan waktu kita. Kekekalan itu tidak ada yang namanya waktu. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang namanya masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu nggak ada. Itu artinya kekal. Oke, Bu. Oke. Diam di tempat yang tinggi itu ya artinya di dimensinya lebih tinggi dari dimensi kita ya, bukan tingginya berapa juta kilometer, bukan gitu ya. Berarti dia lebih menjelaskan ke ruang ya, Bu ya, ke ruang dimensi ya, Bu ya. Dalam ayat ini tentang maksudnya yang tinggi itu berarti dia ruang tinggi yang nggak mungkin dilalui oleh manusia gitu ya, Bu ya. Bukan ruang yang tinggi, dimensi Allah itu lebih tinggi dari dimensi kita. Kita ini kan makhluk 3 dimensi. Betul.
Arti tempat tinggi itu bukan tinggi di atas di mana, bukan. Dimensi dia nggak berada di dimensinya kita gitu. Dia tuh di luar dimensi kita. Arti kekekalan adalah dia nggak ada di dalam dimensi waktu kita. Tuhan tuh nggak kenal waktu, bagi dia nggak ada tuh yang namanya waktu tuh nggak ada. Dia yang menciptakan waktu. Oke. Itu artinya kekal. Oke. Siap. Lah implikasinya apa? Implikasinya adalah Tuhan kalau bicara dalam bentuk nubuatan, artinya belum terjadi dia udah ngomong duluan. Yesaya 46 ayat 9-10. Jadi Yesaya 57 ayat 15 tadi, Allah berdiam di tempat tinggi dan dalam kekekalan, itu bukan berarti Allah tinggal di situ, enggak, tapi hakikatnya dia adalah dia roh ya. Jadi dia tuh memang dimensinya lebih tinggi dari dimensi manusia, dimensi kita, dan dia nggak kenal waktu. Nah implikasinya apa? Kalau Tuhan itu nggak kenal waktu, artinya bagi dia nggak ada yang namanya masa lalu, masa depan, masa sekarang. Implikasinya Yesaya 46 ayat 9-10. Dia bernubuat. Ya, coba dibaca Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat Ayat 10-nya? 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, tuh lihat tuh, perhatikan tuh. Tidak ada Allah yang seperti dia. Ayat 10-nya dikatakan begini, declaring the end from the beginning. Jadi dia itu udah ngomong akhir segala sesuatu dari sejak awal. Dia udah ngomong kitab Wahyu duluan tuh, nanti akhirnya bakal begini-begini, itu dari sejak dulu. Kenapa dia bisa tahu apa yang terjadi di masa depan? Karena memang gak ada yang tahu masa depan kecuali Tuhan gitu. Dia mengatakan declaring the end from the beginning, artinya belum terjadi, aku udah ngomong duluan. Supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bukan Allah asing yang ngomong, melainkan aku sendiri. Amin, Ya, Yesaya 46 ayat 10 ini penting ya. Tuhan mengatakan I declare the end from the beginning. Jadi aku tuh udah tahu gitu loh, udah kasih tahu nih nanti kamu akhirnya begini-begini gitu loh. Nah, makanya ciri seorang nabi atau ciri suatu kitab, kalau itu firman Tuhan, cirinya dia harus mengandung nubuatan. Karena Tuhan bilang kalau itu dari aku, artinya aku udah ngomong duluan. Lah, Alkitab kita itu mengandung 8.362 nubuatan. Nah, itu cirinya. Sedangkan Quran nggak punya sama sekali nubuatan, nggak ada. Orang Allahnya nggak tahu masa depan. Malah Allahnya mengatakan aku belum mengetahui. Quran itu nggak ada nubuatan sama sekali. Ya, kalau Anda tanya orang Muslim apa itu nubuatan, mereka kan bingung. Makanya saya pernah bertanya, kenapa Muhammad kamu sebut nabi? Nabi itu kan dari kata nubuah, betul nggak? Iya, nubuah. Nah, nggak pernah bernubuat kok disebut nabi? Baik, Bu. Coba kita baca Ulangan 18 ayat 18 sampai Ulangan 18 ayat 18 sampai 21 juga. Ini cirinya seorang itu nabi atau suatu kitab. 18 ayat berapa, Bu? 18. Ayat 18 sampai 21. Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku,
daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, tapi itu harus mati. Ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Jadi ada dua ya ciri seseorang ngaku nabi. Yang pertama bernubuat dalam nama Tuhan, Yahweh, betul? Ya. Betul. Yang kedua, kalau dia bernubuat, dia harus bernubuat. Nabi itu bukan jual gorengan. Ya, kalau imam tugasnya beda ya. Imam itu mewakili bangsanya di hadapan Allah. Tapi kalau nabi itu harus bernubuat karena dia juru bicara Allah. Ya. Bukan sekedar menerima wahyu. Kalau di dalam Islam, nabi itu menerima wahyu. Bagaimana cara kita membedakan wahyu itu dari Allah apa bukan? Kita tes. Karena wahyu dari Tuhan itu selalu berbentuk nubuatan, bukan berbentuk informasi. Kalau informasi itu namanya wartawan. Ya, kalau seorang nabi menerima informasi, itu wartawan namanya ya. Seorang nabi itu menerima nubuatan. Makanya kalau Anda baca, nanti begini akan terjadi begini. Benar nggak? Itu cirinya nabi. Iya. Ya. Lah Tuhan di ayat 21 udah ngomong, cirinya nabi palsu, cirinya nabi yang tidak mendapatkan firman dari Tuhan apa? Kalau dia bernubuat, nubuatannya nggak sampai. Itu nabi palsu. Siap, Bu. Tadi Tuhan di Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 dia berkata apa? Aku kalau bicara dalam nubuatan, kenapa berbicara dalam nubuatan? Karena dia berdiam di tempat kekekalan. Artinya bagi dia tuh dia nggak kenal masa lalu, masa depan, masa sekarang. Dia lihat semuanya terbuka. Nah, itu cirinya kalau seorang nabi mendapatkan firman. Itu namanya pewahyuan. Pewahyuan itu artinya sesuatu yang disingkapkan. Pewahyuan itu artinya revelation, disingkapkan atau dibukakan. Tadinya misteri, nggak tahu, kemudian dibukakan sama Tuhan. Bukan sekedar informasi. Nah, lalu nubuatannya tentang apa? Coba baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan 12. Nabi-nabi itu bernubuat tentang apa? Kalau Muslim mengklaim di dalam Quran, nubuatannya tentang kebun binatang, operasi plastik, sidik jari, percetakan, gunung-gunung berlubang, bulan terbelah, apalah segala macam. Enggak. Tuhan memberikan nubuatan itu cuma satu tujuannya, di 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Keselamatan jiwa. Coba Pak, 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, Baik, Bu, sebentar. 1 Petrus 1 sebentar, Bu. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat berapa, Bu? 16. 9. 9. Oke. Makanya kalau dikatakan Quran ini firman Allah, itu lucu karena Quran itu berisi informasi-informasi. Ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Yunus, ingatlah kisah Yusuf, ingatlah kisah Musa, gitu kan? Ya. Pasten. Itu bukan nubuatan. Itu itu nyontek kitab-kitab sebelumnya. Oke, Bu, coba saya Coba baca ya, apa Bu. tuh tujuannya nubuatan di 1 Petrus 1 ayat Oke. 9? Ya. Demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditujukan bagimu. Amin. Para nabi itu bukan bernubuat tentang seperti Muslim ya, kebun binatang, Roma kalah perang, itu tidak penting. Mau gunung-gunung berlubang, mau nggak berlubang, itu tidak ada urusan. Ya, mereka mengatakan Muhammad bernubuat untuk Hasan dan Husain. Nah, apa hubungannya cucu-cucunya? Para nabi itu bernubuat tentang satu, apa? Keselamatan jiwa, tentang anugerah, tentang Injil,
Para nabi itu bernubuat kapan, di mana, bagaimana Mesias itu akan lahir. Betul? Di situ dikatakan? Betul, Bu. Roh Kudus yang menyatakan kapan anugerahnya siapa? Mesias itulah anugerah kabar baiknya Injil. Bagaimana Mesias lahir? Harus dari pelawan. Kapan dia lahir? Anda baca di Daniel 9. Kapan Mesias menampakkan diri kepada Israel? Di mana Mesias lahir? Anda tadi baca Mika 4 ayat 7 dan 8, Mika 5 ayat 2, lahirnya harus di Bethlehem. Jadi para nabi itu bernubuat tentang kasih karunia. Siapa itu kasih karunia? Baca Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang karena Kristus. Jadi kasih karunia itu seorang pribadi, namanya Yesus. Lah para nabi bernubuat tentang kedatangan Sang Goel ini, Sang Penebus ini, gitu loh teman-teman. Bukan tentang kebun binatang, operasi plastik, gunung-gunung berlubang, ngapain? Tujuannya apa para nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias? Satu, yaitu keselamatan jiwa kita, gitu loh. Kalau Muslim kan enggak. Buktinya Quran firman Tuhan ada gunung-gunung pelangi, dicocokin ada gunung pelangi di mana. Buktinya Quran firman ada perkembangan janin. Habis kita cek ternyata perkembangannya janinnya dari gumpalan darah beku. Habis gitu daging jadi tulang. Ya, bukti suatu kitab itu firman Tuhan adalah mengandung nubuatan dan nubuatannya itu digenapi. Kalau perkembangan janin itu Anda baca buku biologi ya. Oh iya Bu Safi, sekalian itu memantapkan kemarin yang saya tanyakan, logos dan hologos yang berbeda kan. Kalau hologos lebih penempatan kepada sang ya berarti ya Bu ya. Kalau logos hanya firman ya, berarti kalau hologos itu sang firman, kalau logos hanya firman berarti ya Bu ya. Betul, kalau tanpa kata sandang itu berarti dia umum. Kata sandang itu definisi artikel kan udah tertentu. Misalnya book dan the book, nah itu beda. Book ya berarti sebuah buku, kita nggak tahu. Tapi kalau the book berarti ya buku yang satu itu, dia udah spesifik tuh. Menunjuk kata sandang, definisi artikelnya menunjuk kepada buku yang spesifik, bukan sembarang buku. Oke. Berarti di dalam sang Bapa ada sang firman dan sang roh, dan mereka memiliki kesadaran dan bisa berinteraksi gitu ya Bu. Ya. Oke. Berarti yang sering disalahpahami oleh RT6 berarti firman ini itu ya Bu ya, antara logos dan hologos gitu ya Bu ya. Kalau saya amati ya. Mereka nggak percaya Tuhan bisa berfirman kok. Kalau kaum Mu'tazilah malah mereka nggak percaya Tuhan bisa ngomong. Kalau ahli sunnah wal jamaah, mayoritas sunni, mereka mengatakan firman ini terpisah dari Allah. Bukan di dalam diri Allah. Karena Allah itu nggak mengajar dengan berfirman. Allah itu mengajar dengan menggunakan pena, nulis. Hanya di dalam pengertian Mu'tazilah, Allah itu tidak pernah ngomong. Allah itu bisu. Di dalam pengertian Islam, Allah itu bukan roh dan tidak punya roh ya. Oke, siap. Oh iya Bu, sekalian mau tanya Bu, waktu penyaliban kan kedagingan Yesus kan mati itu Bu. Itu berarti rohnya itu turun ke alam penantian ya Bu, untuk membebaskan orang-orang yang zaman perjanjian lama yang belum percaya gitu ya Bu, atau gimana Bu? 1 Petrus 3 ayat 15-18, rohnya turun ke dunia orang mati. Ayat berapa? 15 ya? 1 Petrus 3 ayat 15 ya Bu ya? Ya, coba dibaca. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
Bukan itu sih pegangan para apologet, Pak. Bukan itu, sebentar. 1 Petrus 3 ayat 19. 18-19. Oke. Demikianlah firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu, Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pernah pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Di dalam roh itu juga Yesus turun ya ke dunia orang mati. Oke. Baik, Bu. Berarti ini yang ke dunia orang mati itu berarti yang sejak zaman Nuh itu ya, Bu ya? Atau sejak zamannya Adam, Bu? Atau gimana, Bu? Kan soalnya ditulis di sini kan sejak zaman Nuh saja sih, Bu. Ya, sebelum Nuh kan dari Adam sampai itu kan semuanya juga nunggu di dunia orang mati. Tapi kan ini yang ditebus itu kan yang percaya sama dia gitu loh, Bu, kayak Daud dan sebagainya gitu, Bu. Kalau yang nggak percaya kan enggak kan, Bu ya? Ya, jadi di dalam dunia orang mati itu udah ada 2, satu di Jahanam, Gehenna, satu lagi di Firdaus. Oke, Bu. Oke, Bu, terima kasih, Bu, atas ilmunya hari ini.